Halo Tribuners, kembali lagi bersama aku Ade dan sekarang aku kedatangan sama tamu spesial. Ini seorang perempuan muda tapi penuh apa ya? Prestasi gitu Kak ya bisa dibilang. Oke, boleh kenalin dulu nih Kak siapa namanya nih dan buka masker dulu ya Kak ya biar Tribuners di luar sana bisa lihat nih Kakak seperti apa cantiknya. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Yuniarsi. Saya seorang penulis asal Jambi, iya penulis. Penulis apa nih Kak? Boleh? Penulis novel. Novel. Iya, penulis novel. Susah nggak sih Kak nulis novel Kak? Kalau nulis novel tuh sebenarnya sih, ya karena kan hobi juga dari kecil tuh udah biasa nulis. Terus juga lama-kelamaan kan pastinya kan karena suka baca juga nih, yang namanya penulis itu pastinya suka baca. Kalau suka baca ya pastinya ya semakin berjalan ya seiring dengan waktu berlalu ya pastinya kan juga akan semakin bagus tulisannya. Jadi setiap baca itu ya juga belajar. Penulisnya bukannya bisa dibilang Kakak fiksi atau non fiksi? Kedua-duanya sih. Berarti suka menghayal? Ya suka banget lah karena kan setiap penulis tuh suka menghayal deh kayaknya. Iya makanya dan Kakak bilang menulis terus itu bukan sesuatu hal yang sulit gitu. Berarti emang itu sesuatu yang Kakak senengin gitu kan? Bukan mudah juga sih sebenarnya. Karena kan pastinya kan akan ada ide-ide nih. Contohnya hari ini duduk di sini itu kan udah ngerekam nih, ide baru nih gitu. Ini pelajaran baru nih, ini cerita baru gitu. Seperti itu, luar biasa sekali Tribuners. Tidak sedikit loh Kak di luar sana orang yang takut dengan sesuatu hal yang baru. Takut gagal, takut tidak bisa mengatasi, atau bahkan takut kalau tidak berhasil lah intinya. Tapi Kakak tidak gitu ya? Ya pastinya kan ketakutan itu pasti ada, tapi sebagai anak muda itu sebenarnya kita itu harus bangkit itu dari sesuatu yang kita takuti gitu loh. Karena kalau kita terus-terusan takut, ya kita nggak akan berhasil. Dulu aku juga pertama kali nulis itu kan SMA. Itu yang pertama kali nerbitin buku itu kelas 1 SMA. Dan aku juga nggak tahu siapa yang akan beli. Orang juga nggak tahu nih siapa Rahma gitu loh. Jadi aku cetak buku, bahkan aku bagi-bagiin ke orang dulu gitu loh. Ini karena nggak tahu yang beli gitu loh. Bahkan ya mungkin yang beli cuma 5 atau 10. Tapi aku bagi-bagiin. Karena yang aku pikirin itu untuk pertama kali kita nggak usah mikir untung dulu nih. Karena kalau sekiranya kita nggak akan untung, ya pastinya kan kita akan putus asa. Tapi aku nggak. Jadi setiap ketemu dengan orang-orang yang bisa dibilang orang hebat, itu aku kejar, aku kasih buku aku. Nah itu untuk yang pertama kali ya Kak. Memang sih, kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang belum kita dapatkan, kita harus mencoba sesuatu yang baru gitu Kak ya. Benar-benar. Berarti Kakak nih emang ini sesuatu yang Kakak senangin? Iya senang. Dari kecil tuh udah suka. Contohnya gini, waktu kecil itu suka nulis diary, terus nulis puisi. Itu emang udah dari kecil tuh emang suka baca. Jadi ya waktu kelas 1 SMA itu udah niat, kayaknya aku harus nerbitin buku nih gitu. Karena sebelumnya itu aku kan pernah sempat di asrama. Nah di asrama itu kan nggak ada handphone dan nggak ada laptop. Nah bahkan aku itu sempet nulis di buku tulis karena saking sukanya. Nah dari situlah, ternyata ini banyak nih gitu. Ini banyak nih tulisanku, harusnya kan aku terbitin nih gitu. Kesenangan seperti apa sih Kak yang Kakak dapatkan dari sebuah tulisan yang pasti waktu tengah-tengah itu kan pasti pusing juga, bingung juga, terus udah selesai itu apa sih yang Kakak dapetin? Rasanya tuh gini, karena kayaknya kalau menurut aku nih, ketika aku nulis, aku tuh bisa melakukan apa aja gitu. Karena dari menulis aku juga bisa mungkin nyiptain lagu, juga bisa buat film, juga bisa masukin seni-seni lain ke dalamnya. Ketika seorang udah nulis, aku pikir dia udah melakukan banyak hal, bahkan semua hal gitu loh. Luar biasa gitu. Sekali Tribuners. Emang maksudnya suka banget nih aku sama yang terakhir Kakak bilang tadi itu. Dengan menulis kita bisa melakukan banyak hal gitu ya. Iya. Berarti dari hobi ini itu terciptalah rumah Basama itu ya? Benar, rumah Basama. Itu baru sih Kak. Boleh dijelaskan sedikit nih Kak soal tentang itu? rumah Basama. Oke. Jadi sebenarnya rumah Basama itu ada karena
keresahan teman-teman semua juga, termasuk aku. Karena kan untuk memulai itu aku juga nggak kenal siapa-siapa, terus juga aku nggak tahu tempat ini dan tempat itu gitu loh. Karena kan aku dulu di asrama tuh di luar kota. Sewaktu pindah ke sini ya bahkan jalan pun aku nggak tahu ini jalan apa gitu loh. Nah setelah itu setelah ada beberapa proses lah ibaratnya itu, jadi aku juga dengar dari teman-teman kayaknya mereka itu punya minat dan bakat yang bagus tapi nggak ada wadah nih gitu. Aku pun kan dulu juga ibaratnya itu juga nggak punya wadah. Nah akhirnya mencari dapet. Nah di situ aku ngerasain oh kayaknya teman-temanku punya harus ada tempat nih untuk berkembang gitu, untuk sama-sama, terus juga saling belajar. Nah adalah Rumah Bersama. Jadi Rumah Bersama itu sebenarnya adanya itu ya karena COVID ini gitu. Kan teman-teman nih pada bingung nih kadang, terus juga banyak acara yang tertunda. Jadi ya kayaknya aku harus buat ini deh. Itu udah lama juga sih dari aku baru masuk kuliah, udah kepikiran tapi kayaknya belum bukan belum berani sih, tapi kayaknya belum yakin aja gitu loh. Nah akhirnya 2021 ini ada, itu 1 Januari. Berarti emang bukan asal buka, emang udah dipikirin dari lama gitu ya Kak? Iya, udah aku pikirin ini apa yang bagusnya gitu. Jadi Rumah Bersama itu platform yang menampung teman-teman, anak-anak muda sebagai wadah gitu. Jadi Rumah Bersama ini ibaratkan rumah gitu loh. Dia menampung teman-teman, terus juga kita saling merangkul, saling belajar. Dan di Rumah Bersama itu ada berapa ruang Kak? Yang pertama itu ruang utama, ya gimana rumah gitu loh, ruang utama, nanti ruang utama ini mengarahkan kamu bagusnya ke ruang apa nih gitu, bagusnya ke ruang apa nih. Terus juga ada ruang belajar, ada ruang kerja, ada ruang produksi, dan ada ruang bermain gitu loh. Jadi setiap ruangan itu dia itu punya kegiatan dan juga program yang beda-beda gitu loh. Dan teman di sini kami itu misalnya nih, kami itu ada acara. Nah acara itu kami data dulu nih, ini sukanya apa, ini minat bakatnya apa gitu loh. Kalau kebanyakan sih emang suka nulis, kebanyakan itu suka nulis, mungkin karena aku penulis juga ya, jadi teman-teman yang suka nulis itu banyak gitu loh. Nah di situ kami udah nerbitin, insya Allah tuh udah mau 4 buku dari Rumah Bersama tadi. Jadi teman-teman yang mungkin mau jadi penulis juga, ya udah kami terbitin juga bukunya di situ. Gitu. Apa aja sih Kak selain penulis di situ di Rumah Bersama itu Kak? Ada yang hobinya musik, ada yang musik, nyanyi, terus juga penari, apa lagi ya? Penari, pokoknya banyak macam-macam deh. Berarti itu terbentuknya itu dari emang keresahan-keresahan Kakak sendiri, iya, sama teman-teman juga karena kesulitan awalnya Kakak untuk membangun itu gitu ya? Iya benar. Karena aku mikir aja sih dulu kan. Waktu SMA itu bocah juga kan gitu. Ini siapa nih? Waktu itu aku pertama kali itu ke Gramedia. Aku udah berulang-ulang kali juga gitu. Tapi banyak sih kayak pihak-pihak yang lain itu yang kayak nolak aku. Bahkan mereka itu kayak ngusir secara halus lah mungkin. Tapi akhirnya berapa tahun kemudian bahkan mereka yang manggil aku gitu loh. Jadi aku tuh kayak pengen aja ngebuktiin gitu loh. Jadi sebelumnya aku tuh udah banyak banget kayak penolakan, terus juga kayak enggak deh gitu, kayak enggak yakin aja gitu. Tapi aku alhamdulillah tuh bisa ngebuktiin berapa tahun setelah itu, bahkan mereka yang manggil aku, ngundang aku gitu. Disitulah pentingnya tidak menyerah itu Kak ya. Coba aja aku menyerah gitu, coba aja aku menyerah. Itu Tribuners penting banget untuk tidak menyerah itu. Kalau mungkin kalau Kak Rahma ini waktu itu ditolak-tolak itu menyerah, mungkin dia tidak akan di sini, tidak akan dipanggil di Gramedia atau segala macam tempat ini Kak ya, buku-buku gitu. Awalnya apa sih buku yang Kakak terbitkan sendiri? Itu judulnya Miracle School. Itu masih karena aku masih sekolah tuh, jadi ya pastinya kan ceritanya juga ya masih standar lah gitu, masih anak sekolahan. Itu Miracle School judulnya. Itu boleh dikasih tahu sedikit sih Kak, apa sih Kak isi dari bukunya itu? Kalau Miracle School tuh ya tentang sekolah, tentang keluarga gitu. Tapi ya udah berapa tahun kemudian, apalagi kan udah kuliah nih gitu. Ya itu kan udah beda lagi lah pastinya bacaannya gitu. Seperti itu. Kalau yang ada di Rumah Bersama sendiri itu kan emang mayoritas penulis ya. Kebanyakan. Itu kan udah nerbitkan 4 buku ya.
Itu masarkannya kemana aja sih Kak? Oh ya, itu terbitan mana tuh Kak? Yang terbitannya di Bandung. Di Bandung ya? Itu untuk memasarkannya sendiri itu kemana sih Kak? Jadi kami itu kan juga ada apa ya, kayak kerjasama juga lah gitu. Ada yang mau support gitu kan. Jadi kemarin itu ada 2 buku itu bahkan dari kota Gorontalo. Jadi kami itu nggak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang misalnya nih dari teman-teman di Gorontalo itu kalau mau berkarya nggak apa-apa juga kami bantuin gitu, bareng-bareng aja gitu. Tapi emang terutama tuh masyarakat di Jambi ini gitu, anak muda di Jambi ini. Jadi kalau pemasarannya itu ya sama teman-teman. Pastinya nih kalau ada yang nulis ya mereka kan punya temen nih. Nah, saling share-share gitu. Terus juga kan ada Instagramnya. Nah, di situ sih Kak. Siapa aja sih Kak yang bisa bergabung ke Rumah Basama ini? Kalau untuk bergabung di Rumah Basama sih ya pastinya yang anak muda ya, dari yang sekolah gitu, SMP, SMA, terus juga kuliah. Bahkan ya kami pun juga misalnya nih kadang ada kegiatan, ada yang jadi pemateri, itu bahkan yang udah kerja masuk juga gitu. Karena kami tuh kalau komunitas yang lain dia tuh ngedata banget namanya, ini mungkin organisasinya apa, tapi kalau kami enggak. Jadi kita tuh udah belajar bareng-bareng aja gitu. Gitu Tribuners. Ternyata kalau untuk syarat khusus nih Kak, ada nggak sih Kak untuk masuk situ? Mungkin administrasi kah, atau dia harus ada buku yang memang sudah dia tulis kah, atau boleh orang yang baru mau bergabung gitu, misalkan dia pengen jadi penulis tapi dia belum punya karya gitu? Oke, enggak sih. Karena apa? Karena yang kita lihat selama ini mungkin kan banyak tuh yang kamu harus kayak gini kalau mau masuk ke sini gitu. Sebenarnya kasihan juga kan teman-teman. Jadi mereka tuh kayak nggak ada wadah yang lebih gede untuk nampung mereka gitu loh. Kayak ngerangkul mereka tuh nggak ada gitu. Jadi di sini kan ada tuh namanya Cerita Basama. Itu khusus dari program dari si Ruang Belajar. Nah, dengan adanya ruang itu, kita tuh nggak milih-milih yang berprestasi kah atau enggak kah. Kalau mereka emang punya karya ya udah kita angkat gitu loh Kak. Jadi kita nggak usah beda-bedain teman-teman deh, kita belajar bareng aja. Makanya Rumah Basama itu kan sebenarnya ya ada maknanya juga, dari lambangnya dan dari Rumah Basamanya itu kan ada maknanya. Emang bersama-sama gitu loh. Yaudah ini rumah kita, tumbuh bareng aja di sini. Gitu. Keren sekali Tribuners. Tuh, udah muda. Semester berapa sih Kak sekarang? Aku udah wisuda. Udah wisuda ya? Wisuda tahun? 2020. Aku selesainya 3 tahun. Jadi kecepatan juga sebenarnya. 2020 dan itu kecepatan Kak ya, 3 tahun aja kuliahnya ya. Tuh keren banget Tribuners. Kalau gini Kak, yang mau bergabung itu apakah ada uang administrasi atau apa? Enggak ya? Enggak, kami emang enggak ada. Jadi kan itu ada ruang kerja tuh. Nah jadi mungkin teman-teman ya adalah gitu kayak nambah-nambah duit jajannya gitu. Itu di ruang kerja sih Kak. Jadi ruang kerja itu kan ada sebelumnya ada melewati ruang produksi dulu. Contohnya kayak nerbitin buku. Itu sebenarnya udah penghasilan untuk teman-teman. Gitu. Palingan ya si uang ID card-nya aja sih gitu. Karena kan kami ada ID card tuh, tanda pengenal. Palingan cuma itu aja sih. Oh gitu. Berarti yang di Rumah Basama ini juga udah berpenghasilan Kak ya? Iya. Itu seperti apa sih Kak? Dari jual buku itu tadi kah atau seperti apa? Iya, jadi kan ibaratnya kita ini, karena aku pribadi sih pengen banget juga ada penerbit gitu loh. Jadi emang nggak kerja sama lagi di Bandung. Jadi sekarang itu kan kerjanya sama di Bandung. Nah, jadi kami itu sebagai yang untuk proses karya itu kami kirimkan ke Bandung dan Bandung kan kirimkan lagi ke kami terus untuk membantu teman-teman semua. Jadi dari hasil penjualan tadi juga penjualan buku tadi gitu. Itu kan pasti ada hasilnya tuh. Nah. Itu dijual kemana sih Kak? Ataukah online aja kah? Atau memang masuk ke toko-toko buku atau seperti apa? Enggak, kalau toko buku belum masuk sih. Jadi online juga. Terus juga kayak kan kita ada perpustakaan nih. Perpustakaan itu support banget sebenarnya. Jadi ada khusus kayak rak buku yang emang khususnya dari penulis Jambi gitu loh. Jadi sebenarnya apa ya? Kalau untuk masuk toko itu kan juga nggak sembarangan sebenarnya. Jadi ada kriterianya. Tapi buku kami ISBN. ISBN itu kan ibaratnya tuh ya kalau emang seluruh Indonesia pun mau beli nggak masalah juga. Dia udah udah ada hak ciptanya.
Berarti juga aman gitu Kak ya? Iya, aman. Aman. Oke. Berarti memang ini menampung kreativitas anak-anak muda Jambi gitu Kak ya? Baik itu tulisan maupun hal lain ya. Kalau itu kan tadi tulisan nih Kak. Kalau yang lain nih, musik kah, nyanyi kah, kayak tadi itu. Oke. Itu sudah menghasilkan guys Kak? Atau seperti apa itu mereka? Kalau ibarat menghasilkan tuh belum ya. Karena gini, kami kan ada namanya tuh ruang belajar. Di ruang belajar itu ada kegiatan namanya duduk bersama. Nah, duduk bersama itu misalnya nih, kan kami udah ngedata tuh teman-teman ini sukanya apa nih. Nah, misalnya nih untuk duduk bersama satu, kita bahas tentang kepenulisan. Jadi teman-teman bisa gabung nih. Bahkan yang nggak suka pun ya dia akan nimbrung tuh ke situ, dia pengen belajar juga. Nah, yang kedua, misalnya nih ada duduk bersama dua. Duduk bersama dua itu mungkin tentang apa ya? Lebih ke editor atau ilustrator kayak gitu. Jadi kami emang apa ya? Kayak ruang belajar itu untuk teman-teman yang suka di bidang itu. Tapi kalau untuk penghasilan untuk karya lain tuh belum ada sih. Barunya di buku tadi gitu. Lebih tepatnya itu tempat belajar gitu Kak ya, kalau yang lainnya. Oke. 4 buku, berarti 4 penerbit? Enggak, satu. Satu penerbit? Satu penerbit. Itu 1 orang? 4 orang? Enggak, itu ada yang nulis bareng, ada juga yang perorangan gitu. Oh gitu. Oh, emang bersama banget gitu ya? Iya, pengennya kan kayak gitu. Oke, keren sekali. Gini, apa sih Kak yang Kakak inginkan waktu Kakak membangun? Pasti ada nih kita punya impian kayak gini, tentang ini, kita membangun sesuatu, pasti pandangan ke depan itu pasti udah ada tuh. Meskipun belum jelas, samar-samar mungkin, apa tuh Kak? Boleh dikasih tahu sama Tribuners nih Kak? Oke, jadi untuk ngebangun itu kan udah lama juga Kak ya, dari aku semester 1 itu udah pikirin gitu loh. Pengen banget nih gitu. Ibaratnya itu kan kalau Rubah Sama ini kan bukan komunitas juga, tapi emang bener-bener wadah gitu. Pengennya ya punya penerbit. Jadi apa ya, bisa ngebantu teman-teman, bukan cuma belajar aja nih, tapi juga mungkin ngebantu teman-teman biar ada penghasilan gitu. Gitu ya. Kalau apa sih Kak, kan ini dari 2009 ya? Apanya? Keinginannya untuk membangun Rumah Bersama ini? Dari 2017. 2017? Kan aku masuk tuh tahun 2017. 2017 dan 2021 baru terrealisasikan. Sebenarnya apa sih Kak yang tadi kan terbentuknya ini karena memang keresahan. Selain itu ada nggak sih faktor lain yang mungkin kayak sampai di titik kayak oh iya kayaknya aku harus buka nih gitu. Kayaknya aku harus bener nih, iya. Okay. Kita kan ada di di masa pandemi ya, bahkan sampai sekarang pun kan kita belum normal banget. Jadi waktu itu aku tuh ada beberapa acara, salah satunya Tribun ini sih supportnya. Jadi udah udah dipasang lah baliho segala macam gitu, tapi akhirnya tuh nggak jadi. Itu udah banyak banget yang mau gabung, udah beli tiket, terus juga ada beberapa orang yang ngejar-ngejar gitu, bahkan orang tuanya ngejar aku gitu. Kak tolong dong, anak ibu suka nih nulis gitu, tolong ngajarin, bisa nggak gabung gitu. Jadi kok kayaknya banyak juga ya yang suka gitu, kayaknya banyak sih yang berminat nulis, mungkin mereka nih nggak ada wadah gitu. Jadi kayak terketuk aja gitu pintu hati, kayaknya kamu harus buka nih gitu, karena udah banyak nih kayak teman-teman yang nanyain terus, bahkan ada orang tuanya yang mungkin support anaknya kali ya gitu. Jadi sampai nanyain kayak gitu, harusnya kamu buka nih sekarang gitu. Jadi aku dan teman-teman aku sih kuliah dan tim, ya udah deh kita buka gitu. Kita buat aja Rumah Bersama, pelan nulis lagu dari buku itu. Jadi kan anak muda itu jadinya ngumpul, oh ini tulisan nih digabung jadi seni yang lain, digabung jadi karya yang lain, dan juga ada ciptaan lagu aku kan pastinya. Nah itu ngeramein. Jadi teman-teman tuh setiap ada kegiatan datang, dan juga kalau sekiranya aku jadi pemateri dia datang gitu. Kan kadang tuh ada tuh acara-acara anak muda, aku diundang juga gitu Kak. Di situ sih Kak kenalnya. Berarti dari situ memang orang lihat kayak wah bisa nih gitu ya. Karena cerita-cerita aku juga sih kan dulu awalnya kan juga nggak kenal siapa-siapa, nggak tahu apa-apa gitu. Banyak yang terinspirasi berarti dari situ iya, ya? Gitu. Jadi nulis dan juga ya ngasih lah cerita pribadi gitu.
Keren sekali Tribuners. Berarti kan perjuangan kakak untuk sampai di titik ini kan berarti tidak mudah. Ya, pastilah nggak mudah gitu, nggak ada yang mudah. Oke, bener. Tapi kan ada nggak sih kak momen-momen dimana kakak merasa kayak, wah kayaknya aku harus pindah nih gitu, kayaknya ini bukan jalan aku nih, atau kayak aku capek nih kayak gini terus, belum ada perubahan nih kayaknya nih gitu. Ada gak sih kak di titik kayak gitu? Pernah, jadi pastinya kayaknya semua orang itu pernah ngerasa bosan gitu. Apalagi mungkin ketika dia tuh, oh ini nggak bisa nih gitu, ketika mungkin ada kegagalan gitu, itu pastinya kan lebih banyak gagalnya, banyak banget gagalnya gitu. Tapi aku tuh mikir gini, Rahma kamu itu udah jauh loh, maksudnya kamu tuh udah sering jatuh, udah sering gagal, dan coba deh kamu lihat ke belakang gitu. Itu sih yang ngebuat langkahku nggak berhenti. Coba aja kamu berhenti, pasti kamu nggak ada di sini gitu loh. Coba aja kamu dulu ngedengerin kata-kata orang, pasti kamu juga nggak akan berhasil kan. Nggak sedikit tuh kak berarti yang mencibir atau banyak. Apa? Menghayal loh. Jadi dulu kan aku juga pernah nih kesini, bahkan aku tuh nangis-nangis banget di sini waktu itu. Nangis-nangis banget waktu itu karena itu kan lebih ke pribadi aku, ini kan rumah bersama gitu. Jadi banyak banget sebenarnya kayak ya dikatain juga ada teman-teman, bahkan keluarga aku sendiri gitu loh. Menghayal kamu nggak mungkin segala macem gitu. Tapi akhirnya di situ sih aku ngelihat, oh ternyata bahkan nih yang lebih lucunya orang yang pernah ngejatuhin aku, sewaktu aku diundang jadi pemateri, dia nonton aku. Itu emang kayak apa ya, suatu kepuasan gitu loh, kayak aku berhasil loh, hei lihat gitu. Jadi apa ya? Oh jadi setiap sekiranya ada kegagalan yang semacam itu, jadi aku tuh yakin aja, oh tunggu tanggal mainnya aja gitu. Dulu kan aku sempat daftar di salah satu universitas dan jurusan ya salah satu jurusan juga, dan aku tuh nggak lulus. Setahun setelah itu aku diundang di universitas itu di jurusan yang pengen banget aku masuk di situ. Jadi ibaratnya gini, Tuhan tuh ternyata tuh ngasih kamu jalan, udah ada waktunya Rahma gitu, bahkan itu lebih bagus banget gitu. Itu kebales sih itu, jadi kebales gitu. Jadi aku tuh udah ngerasain, oh ternyata ya udah Rahma nggak apa-apa gitu. Berarti emang kegagalan itu tidak benar-benar gagal sampai kita menyerah. Iya benar. Nggak akan ada yang sia-sia kok. Kalau kita menyerah beres, udah selesai. Kita nggak tahu jalan ceritanya nih. Jadi aku tuh seneng banget ngedengerin teman-teman. Apa nih kak? Kan tadi kakak bilang nih ada omongan-omongan orang sekitar, atau bahkan keluarga yang memang kurang mengenakan gitu. Apa sih omongan yang paling kakak ingat? Yang paling diingat tuh membekas lah. Membekas ya. Kamu itu nggak bisa, kamu itu menghayal. Gitu. Itu paling membekas banget. Jadi setiap ada acara, setiap ada kegiatan, dan juga ya alhamdulillah ada beberapa prestasi, itu selalu kayak, oh ini jadi motivasi untuk aku terus gitu. Bahkan ada juga yang ngatain, dulu waktu SD, aku tuh pernah dikatain gini, cuma karena satu hal sih, dan aku inget, karena kan namanya anak kecil juga ya, dia pasti akan mengingat hal-hal yang kayak gitu. Waktu itu aku dibilang kayak gini, kamu itu murid yang paling bodoh sesekolah ini. Tega banget kan gurunya ngomong kayak gitu, padahal cuma karena satu hal sih. Jadi sebenarnya itu tuh banyak kata-kata yang kayak gitu tuh masih keinget terus, tapi nggak aku jadiin kayak ya dendam ataupun kemarahan tuh nggak. Jadi aku tuh menerimanya itu sebagai motivasi aku gitu loh. Coba aja aku nggak jadiin itu motivasi, mungkin kan nggak akan kebalikannya gitu, nggak akan terjadi. Boleh dikasih tahu nggak sih kak, itu masalahnya itu karena apa sih kak? Atau mungkin nilainya yang buruk atau seperti apa, bukan? Ya, jadi kalau aku sih matematika yang kurang. Jadi waktu itu enggak. Jadi beliau itu minta tolong beliin nasi. Aku kayak salah deh, namanya anak kecil kan, anak kecil aja kan. Kamu nggak akan berhasil, kamu menghayal gitu. Karena ibaratnya itu kan, ya kita kan harus punya, kalau menurutku gini, kita harus punya mimpi yang tinggi. Itu kan urusan Tuhan ya. Maksudnya itu kita nggak akan pernah tahu. Kita kan diatur nih hidupnya gini. Pasti Tuhan itu udah ngasih jalan sebagus-bagusnya gitu. Ya nggak ada salahnya kan kita bermimpi. Lagian itu sebenarnya bukan urusan mereka. Kan kita yang bermimpi, padahal cuma mimpi doang loh, apalagi kita udah mungkin udah wow. Emang maksudnya keren banget sih Kak Rama ini emang. Dia punya keinginan yang kuat dan
secara konsisten loh ya, ini. konsisten aja sih gitu, nggak apa ya, nggak apa pelan-pelan gitu tapi konsisten. Terus juga ya udahlah biarin aja lah omongan, ternyata tuh kita tuh baru sadar gitu ketika kita udah bisa loh, ketika kita udah bisa menerimanya, karena oh ternyata kata-kata mereka itu keren ya, maksudnya karena kata-kata mereka itulah aku seperti ini. Apa nih Kak keinginan ke depan Kakak untuk Rumah Basama? Oke. Keinginan ke depan ya pastinya kan banyak teman-teman yang lebih tahu lagi, karena kan saat ini kan masih banyak nih teman-teman yang belum tahu. Terus pengennya juga banyak yang support, karena kan kemarin kami juga ada acara dan pemerintah itu support banget. Karena ibaratnya kan selama ini di Jambi ini memang ada banyak organisasi ataupun komunitas, tapi kayaknya kalau untuk wadah yang kayak gini, apalagi kan di masa pandemi ini ya gitu, pastinya banyak nih teman-teman yang butuh wadah. Terus juga pengennya punya penerbit, intinya lebih luas gitu biar teman-teman juga banyak yang rangkulnya, sama-sama belajar gitu loh. Cara buat teman-teman di luar sana untuk mau bergabung ke Rumah Basama itu seperti apa sih Kak? Kalau mau gabung langsung aja ke Instagramnya Rumah Basama. Terus nanti kan ada link tuh di atas tuh. Nah itu udah terhubung kok ke kontak admin Rumah Basama gitu. Jadi nanti langsung tanya-tanyain aja. Belajar, kalau untuk belajar ya kenapa kita harus buat kriterianya kan? Namanya juga belajar ya bareng-bareng aja lah gitu. Keren banget emang Kak Rahma ini Tribuners. Emang keren. Berarti itu tinggal cari masuk ke Instagram, terus nanti emang ada udah masuk ke WhatsApp ya, link masuk ke WhatsApp. Atau DM juga nggak masalah, pokoknya langsung aja hubungin, pasti akan dibalas kok. Itu harus masuk atau boleh misalkan kayak mau ikut-ikut dulu? Nggak masalah, ikut-ikut dulu nggak masalah juga, karena kan kadang nih ada sama gitu. Oh, memang ini kayak ini untuk kayak dari kita, betul. Ini buat kita gitu. Kita sama-sama di sini, bukan yang ini harus nomor 1 atau seperti apa gitu Kak ya. Oke. Keren banget Tribuners. Boleh nih Kak, waktu kita kan tinggal sedikit lagi nih. Boleh nih kasih tahu sama Tribuners di luar sana. Mungkin sekarang ada Tribuners yang sedang meraih mimpi, tapi mungkin lagi di titik kayak. Jadi kalau ini karena sebenarnya gimana ya, kalau kita ngasih pesan-pesan ke teman-teman itu kayaknya emang harus ngeliat diri kita dulu gitu loh. Jadi dari pengalaman yang udah aku jalanin, memang mungkin masih banyak juga di luar sana teman-teman yang lebih lah gitu ya. Tapi intinya kalau dari aku pribadi sih, untuk berkarya itu nggak mudah. Oke, kalau dari aku pribadi kan pastinya aku juga harus melihat pengalaman aku pribadi nih gitu, yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Intinya berusaha itu nggak mungkin langsung berhasil gitu, pasti banyak gagalnya nih. Orang yang sukses itu coba deh hitung, kegagalan itu pasti banyak banget. Jadi intinya jangan pernah putus asa, karena kalau teman-teman putus asa, kita nggak tahu nih endingnya apa gitu. Sekalipun nih teman-teman mungkin ngerasa bosan, itu tergantung lagi ke kalian semua. Karena contohnya nih mungkin kalian suka nulis, ya kalau emang sekiranya boy, ya harus dilatih terus juga jangan pantang menyerah, jangan dengerin kata-kata orang lain. Intinya jadikanlah itu motivasi, terus kayaknya lebih banyak apa ya, saling sharing sih Kak kalau menurutku. Karena dengan kita sharing, kita juga dapetin pengalaman dari teman-teman yang lain, kita juga dapetin pengalaman hidupnya, bahkan hal apa ya, seburuk-buruknya hal yang bahkan orang tahu, itu sebenarnya sangat positif kalau kita gitu Kak ya. Oke. Karena memang tidak ada yang benar-benar berakhir sampai kita menyerah, gitu. Kalau kita gagal, it's okay, coba lagi. Coba lagi, sampai kita berhasil Kak ya. Iya, benar banget. Yang awalnya ditolak di mana-mana dan sekarang diundang-undang di tempat yang menolak. Tuh, iya, bahkan tuh gitu. Kak Rahma tuh luar biasa sekali kan Tribuners. Intinya jangan menyerah Kak ya. Oke, kasih pesan dong Kak sedikit. Oke, boleh. Sama yang udah aku dapetin, aku mikirnya kayak gini. Aku kan setiap harinya nulis, menyusun kata-kata yang indah, menyusun tokoh-tokoh yang bagus, dan aku juga berharap semoga hidupku juga kayak gitu loh. Karena Tuhan itu pastinya akan membuat skenario yang paling bagus untuk kita. Oke, keren banget Tribuners.
Oke, Tribuners. Oke, Tribuners, sepertinya sudah 30 menit kita bersama Kak Rahma di sini ngobrolin soal rumah bersama dan seperti apa pengalaman-pengalaman dia juga, jatuh bangunnya seperti apa. Udah cukup ya Tribuners ya. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga sudah semoga dari obrolan kali ini bisa mengambil manfaatnya. Oke Tribuners, sampai ketemu lagi di next episode bareng aku. Tentunya dengan narasumber-narasumber yang cantik dan juga berprestasi tentunya. Oke, aku Ade Setiawati pamit dan Rahma Yuniarsi pamit. Terima kasih Tribuners. Bye-bye.